ya. Kalau misalkan kita mau keluar, kita kan otomatis pasti biasanya pakai make up gitu. Apalagi buat kondangan, asal jangan ke kondangan mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku pengen kasih tahu kalian apa itu perbedaan skincare dengan makeup. Di sini kayak aku tuh bener-bener nyaranin banget buat kalian para pemula yang belum tahu apa itu makeup dan apa itu skincare, karena di sini tuh kayak penting banget buat untuk kalian tahu. Buat untuk kalian tahu karena ini tuh kayak malu aja gitu loh kalau misalkan kalian wanita terus kalian kayak udah mulai tertarik untuk memakai make up ataupun skincare, tapi kalian tanpa mengetahui apa itu arti skincare dan apa itu arti make up. Kan kayak kalau misalkan ada yang nanya pakai skincare apa, dipakai ini, ya untung kalau jawabannya benar. Kalau misalkan kita salah jawabnya kan nanti malu gitu loh. Nah, jadi ini penting banget buat kalian para wanita untuk tahu apa itu perbedaan skincare dan apa itu perbedaan make up. Nah, jadi skincare itu adalah alat untuk merawat kulit. Jadi dari situ kita bisa tahu merawat kulit berarti kan bukan kulit wajah aja kan, bisa aja kulit tangan, terus kulit tubuh, kulit kaki, semua dari atas sampai bawah. Jadi jelas banget di sini dalam hal pengertiannya juga kalau skincare itu merupakan alat perawatan kulit. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya dari mulai kita lahir, dari mulai kita bayi itu kita sebenarnya udah pakai skincare yang kayak hand body lotion yang kayak gitu. Nah itu kayak udah termasuk skincare tanpa kita sadari ya. Nah kalau misalkan kita udah dewasa, kita juga tetap dong pakai hand body lotion untuk menjaga kesegaran kulit kita supaya kulit kita tetap sehat. Nah terus kalau misalkan untuk wajah kita juga sama, kita juga menggunakan skincare seperti mencuci muka dan yang lainnya. Dan yang kedua, pengertian make up yaitu alat untuk berhias dan berdandan. Yang seperti kita tahu lah ya, make up. Nah bukan hanya kayak oh ini berarti make up, tapi kita tanpa tahu emang make up itu apa sih. Nah kita tuh harus tahu emang apa itu make up. Nah make up adalah kayak yang tadi aku sebutkan. Jadi make up itu untuk alat merias wajah kita. Jadi kalau make up itu kayak pentingnya tuh keperluannya tuh untuk wajah kita aja, nggak ke seluruh badan kita dari atas sampai bawah, enggak. Jadi make up itu untuk wajah kita aja, untuk berhias, kayak misalkan alat-alatnya gitu loh. Jadi jelas banget di sini dari perbedaannya pun dalam pengertian kalau misalkan make up itu pengertiannya juga alat untuk berdandan dan berhias, sedangkan skincare itu alat untuk perawatan kulit. Next yang kedua, untuk hal pemakaiannya juga kayak berbeda banget gitu loh. Kalau misalkan skincare dalam hal pemakaiannya itu dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur itu tuh udah pakai skincare. Jadi kalau misalkan kita bangun tidur, nah otomatis kalau misalkan pagi kita cuci muka kan ya, seterusnya terus kita pakai krim pagi gitu, yang kayak gitulah ya. Terus mau tidur lagi kita cuci muka lagi, nah terus kita pakai apa lagi gitu. Nah itu kayak skincare itu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dalam pemakaiannya itu udah setiap hari untuk jangka panjang. Sedangkan make up kayak dalam pemakaiannya juga jelas sangat berbeda, karena make up itu digunakan pada saat kita mau ada acara, mau keluar rumah, mau hangout, mau ada kencan ataupun yang lainnya. Jadi kayak jelas banget ya. Kalau skincare itu pemakaiannya setiap hari, jadi rutin jangka panjang, sedangkan makeup itu kayak waktu-waktu tertentu aja.
Kalau misalkan ya kalau mau di rumah mau di make up ya juga nggak apa-apa, cuma kan kadang ngapain sih ya di rumah pakai make up. Paling kalau misalkan di rumah pakai make up ya yang natural-natural aja biar nggak kelihatan pucat gitulah ya. Kalau misalkan kita mau keluar kita kan otomatis pasti biasanya pakai make up gitu, apalagi buat kondangan, asal jangan ke kondangan mantan. Nah itu adalah dalam hal pemakaiannya skincare dan juga make up. Untuk yang ketiga, dalam hal untuk harganya, jelas kayak misalkan ya kalau menurut aku sih ya emang kayak skincare itu lebih banyak ke macem-macemnya dan relatif lebih mahal dalam segi harganya, karena seperti yang kita tahu dari mulai kita bangun pagi dan mau tidur lagi itu perlu banget kita pakai skincare. Nah jadi untuk jangka panjang gitu. Nah kalau misalkan untuk make up dalam hal harganya tuh emang ada yang murah dan ada juga yang terjangkau lah ya di pasaran. Jadi kayak misalkan ya menurut aku pribadi skincare emang relatif lebih mahal, tapi juga tergantung harganya. Kalau make up juga ada yang lebih mahal dan bukan tergantung harganya, maksudku tergantung produknya. Kalau misalkan produknya ya mahal ya otomatis mahal gitu loh. Kalau misalkan skincare-nya kita beli yang murah ya otomatis bisa disebut murah. Kalau misalkan yang mahal ya skincare yang mahal ya bisa disebut mahal. Dan juga make up, kalau misalkan make up juga tergantung dengan produknya. Kalau misalkan kita menggunakan produknya yang mahal otomatis harganya juga mahal. Kalau misalkan kita beli yang murah, make up yang murah ya otomatis bisa disebut juga murah. Jadi kayak misalkan kita ya tergantung produknya aja kalau dalam segi harga skincare dan make up. Untuk yang keempat, dalam hal contoh-contohnya. Nah, pasti kalian penasaran kan, emang apa sih Kak contoh-contoh apa itu make up, apa itu skincare. Nah, jadi di sini tuh yang aku tahu gitu ya. Karena di sini juga aku masih belajar, aku juga kayak masih belum lama ini kenal dengan yang namanya make up dan skincare. Jadi aku juga karena aku juga baca-baca gitu loh ya, biar nggak kelihatan gak tahu banget gitu. Jadi aku juga sama-sama masih belajar. Aku di sini sharing aja biar kalian yang tadinya belum tahu bisa jadi tahu. Kayak skincare itu produknya juga macam-macam, make up juga macam-macam. Nah dalam skincare itu contohnya kayak pencuci muka yang biasa kita sebut dengan face wash. Nah itu bisa jadi contoh. Terus kayak misalkan pakai toner, terus kita pakai dye cream yang biasa pakai dye cream gitu. Terus kayak pelembab wajah sebelum kita menggunakan make up. Nah itu juga termasuk skincare. Nah kalau misalkan kayak skincare juga bisa hand body. Nah gitu kan kalau misalkan habis mandi, nah khususnya aku pribadi kalau misalkan habis mandi itu kayak wajib banget menggunakan hand body. Kalau misalnya nggak pakai itu kayak nggak lengkap aja gitu, nggak seger dan nggak wangi. Terus kayak tabir surya, nah sunscreen juga sebelum menggunakan make up itu penting banget untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Apalagi kalau misalkan kita melakukan aktivitas di bawah sinar matahari itu untuk jangka panjang dalam seharian ataupun itu, nah ini penting banget untuk memakai sunscreen. Kalau misalkan kita udah pulang kerja misalkan, nah kita otomatis hapus make up. Nah itu menggunakan micellar water, pembersih make up. Nah itu juga termasuk skincare. Terus kayak krim malam. Nah kita kalau misalkan mau tidur kita menggunakan krim malam. Nah itu kalau misalkan kalian yang menggunakan krim malam. Terus kalau misalkan untuk bibir itu kayak menggunakan lip balm untuk pelembab bibir. Jadi sebelum kita menggunakan lipstick ataupun kayak kayaknya ini bibirku kering, sepertinya aku butuh untuk melembabkan gitu ya, kita pakai lip balm aja kalau misalkan kalian punya. Dan itu penting juga untuk perawatan bibir kalian. Itu dia contoh-contoh skincare yang aku tahu. Kalau misalkan ada yang salah bisa kalian perbaiki ya, kasih tahu gitu. Jadi next untuk contoh-contoh jenis-jenis dari make up. Nah seperti yang kalian tahu, kalian pasti tahu dong apa itu jenis-jenisnya make up, contoh-contohnya make up apa aja sih. Nah pasti kalian tahu lah ya, kayak misalkan sepemula-pemulanya kalian menggunakan make up, pasti kalian tahu make up. Dari segi namanya juga udah
kayak udah ketebak lah make up ya, oh make up berarti yang kayak bedak, nah lipstick, blush on, terus kayak foundation, kayak apa namanya BB cream, terus kayak pensil alis, eyeliner, ya maskara yang sebagainya. Nah itu pasti udah kalian tahu lah ya, itu yang namanya make up. Jelas banget jadi di sini kayak perbedaan antara skincare, dalam contohnya pun berbeda banget skincare dan make up. Terus kalau dalam hal manfaatnya, kalau menurutku sih ya, manfaat skincare itu untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita rutin merawat kulit kita dari kita kecil ataupun kita dari mulai kita mengerti lah ya apa itu skincare, nah berarti skincare itu kita harus punya ini dan punya ini. Nah berarti kita harus rutin menggunakannya tiap hari lah. Kalau misalkan nggak tiap hari juga lah, intinya kita harus rutin, mau itu 2 hari sekali, mau itu 3 hari sekali, tapi lebih baik untuk tiap hari sekali. Jadi kalau misalkan pemakaian skincare itu emang setiap hari dan untuk jangka panjang, nanti terasanya itu setelah kita memasuki umur 30 tahun ke atas, katanya seperti itu. Jadi buat kita yang masih kayak di bawah umur 30 tahun, jadi kita perlu banget untuk menjaga kesehatan kulit kita, kesegaran kulit kita, dan biar kayak lebih segar aja, lebih sehat aja, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Dan untuk kayak manfaat make up itu sendiri, kayak make upnya itu kan manfaatnya kayak ya kalau misalkan udah dipakai, udah keluar, udah ada acara, ya masa kita mau pakai make up terus sampai tidur? Tapi kan enggak kan. Jadi kalau misalkan make up itu dalam hal manfaatnya juga ya untuk membuat wajah kita lebih lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan fresh gitu lah. Itu kayak penggunaan make upnya itu manfaatnya itu kerasa banget lah ya, manfaat make up itu untuk apa gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita udah selesai acaranya, kita pulang dan otomatis pasti kita menghapus make upnya dong. Nah itu kayak jangka pendek aja kalau make up. Kalau skincare itu untuk jangka panjang, jadi nanti untuk kedepannya di saat umur kita udah 30 tahun ke atas, kita bisa merasakannya buah dari kita merawat kulit kita seperti itu. Kalau misalkan make up kan udah jelas ya, jadi untuk sementara aja. Nah jadi itu dia perbedaan skincare dengan make up. Semoga kalian suka dengan videonya dan apa yang aku sampaikan, semoga kalian paham. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku, dan untuk share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu dan update dengan video-videoku selanjutnya. Dan biar aku lebih semangat juga bikin video. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.